Dewan Juri yang terhormat, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. Saat ini, perkembangan ekonomi telah memasuki era revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi yang pesat ini telah memunculkan peradaban baru, yakni cashless society, yaitu masyarakat tanpa uang tunai. Kalangan ini dalam bertransaksi tidak lagi menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran, tetapi menggunakan media lain seperti kartu kredit, kartu debit, maupun cash card. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan saya Dian Rahmati Fajrin selaku pembicara pertama. Saya Seren Regina Mungkana dari Universitas Jember, Fakultas Hukum sebagai pembicara kedua. Saya Cisenia Iva dari Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai pembicara ketiga. Yang pada mosi kali ini berada pada posisi pro atau setuju dalam perdebatan kita, yakni QRIS sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi digital. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki baluran argumentasi, izinkanlah saya untuk memberikan definisi utama pada mosi perdebatan kali ini. Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS adalah standar kode QR nasional yang memfasilitasi pembayaran digital melalui berbagai platform, seperti aplikasi e-money berbasis server, dompet digital, dan mobile banking. QRIS merupakan terobosan transaksi non-tunai yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Seperti namanya, QRIS merupakan upaya standarisasi oleh Bank Indonesia untuk semua perusahaan yang memanfaatkan aplikasi teknologi finansial atau fintech. Munculnya berbagai inovasi dalam pembayaran digital telah berhasil menaikkan nilai transaksi digital bank. Bank-bank juga melakukan transformasi digital untuk meningkatkan pelayanannya kepada nasabah. Uang elektronik dan alat QRIS telah membantu semua transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Dewan Juri yang terhormat, QRIS memiliki berbagai manfaat yang bisa kita gunakan. Dengan cara yakni salah satunya lebih praktis, lebih murah atau efisien, lebih transparan dalam pengelolaan, mengurangi friksi, akses atau konektivitas lebih luas. Transaksi non-tunai juga meningkatkan produktivitas bisnis dengan memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan tracking terhadap seluruh transaksi secara cepat. Selain itu, tujuan QRIS adalah membuat pembayaran digital menjadi lebih mudah sebagai masyarakat untuk masyarakat dan dapat diawasi oleh regulator dari satu pintu. Maksudnya adalah satu pintu yakni satu sistem untuk semua modal pembayaran. QRIS bisa digunakan di semua merchant yang bekerja sama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran seperti OVO, Link Aja, GoPay, Dana, Bukalapak, dan lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, terdapat beberapa hal yang kami sampaikan dari tim pro. Yang pertama yakni, adanya Quick Response Code Indonesian Standard bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, mengingat tujuannya menyongsong Indonesia Maju 2045 dan mewujudkan sistem pembayaran Indonesia 2025. Yang kedua yakni, Quick Response Code Indonesian Standard mendukung usaha mikro kecil dan menengah sebagai UMKM secara maksimal. Ada dua alasan mengapa kami sebagai tim pro setuju terhadap mosi hari ini. Yang pertama, berdasarkan bauran kebijakan Bank Indonesia pada kebijakan yang ketiga tentang kebijakan sistem pembayaran yang dimana didukung oleh pemerintah Indonesia untuk menyongsong Indonesia Maju 2045 dan mewujudkan visi sistem pembayaran Indonesia 2025. Kemudian, dari hal tersebutlah munculnya inovasi Bank Indonesia demi kelancaran proses pengedaran uang maupun digitalisasi sistem pembayaran non-tunai untuk integrasi ekonomi dan keuangan digital. Salah satu inovasi yang berkembang dan mulai banyak digunakan adalah layanan pembayaran digital berbasis QR Code. Bank Indonesia melihat manfaat cara pembayaran tersebut untuk mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat keuangan inklusif, dan memajukan UMKM. Ketentuan QRIS dapat dilihat pada PADG nomor 21-16-PADG-2019 tentang implementasi standar nasional Quick Response Code untuk pembayaran. QRIS pada setiap transaksi kini memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah transaksi. Hal ini dikarenakan kemudahan pembayaran tagihan, retribusi, pembelian barang secara non-tunai tanpa meninggalkan toko. Kemudian, satu QRIS bisa di-scan oleh berbagai dompet digital yang terdapat di ponsel pintar. Masyarakat kini juga kian akrab menggunakan QRIS dalam berbelanja mulai dari membayar makanan dan lain sebagainya. Namun, faktanya
Kris dapat dimanfaatkan pula untuk mendukung aktivitas lainnya di berbagai merchant pendukung, seperti beli tiket wisata, naik transportasi umum, bayar parkir, dan lain sebagainya. Yang kedua, sirkulasi uang lebih cepat. Tak hanya di pusat perbelanjaan modern, kris kini bisa juga digunakan di pasar konvensional. Dengan begitu, aktivitas belanja dapat lebih mudah dan cepat karena tidak perlu lagi repot mencari uang kembalian. Yang ketiga, meningkatkan keamanan hal dikarenakan dilindungi dan diawasi Bank Indonesia. Selain itu, risiko uang tunai hilang atau dicuri menurun karena terdapat peraturan mengenai kris ini agar tidak terjadi penyalahgunaan data terhadap data pribadi yang mana tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang keempat, pajak akan meningkat. Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya Hera Nugrahayu mengatakan perubahan metode pembayaran menjadi serba digital seperti melalui kris akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran kepada Pemda termasuk untuk pajak. Di sisi lain, perangkat daerah yang mengelola pajak dan retribusi juga dapat bekerja lebih optimal untuk menggali potensi pendapatan asli daerah. Yang terakhir, mengikuti program pemerintah dan tren pembayaran secara non-tunai digital. Potensi perluasan penjualan karena alternatif pembayaran selain kas, selain itu building kredit profil bagi bank, berpeluang untuk mendapat modal kerja menjadi lebih besar dan lain sebagainya. Melanjutkan bangunan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua tim kami, maka argumentasi selanjutnya yaitu argumentasi kedua mengenai Quick Response Kode Indonesia Standard atau KRIS mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM secara maksimal. Sektor UMKM merupakan motor utama pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Sektor ini berkontribusi sebesar 57,24% dari total produk domestik bruto nasional. Data Kemenkop UKM menunjukkan sebanyak 64 juta pelaku usaha setara dengan 99,99% dari total pelaku usaha di Indonesia berasal dari UMKM. Oleh karena itu, pemerintah mendorong sektor ini agar go digital karena perannya bagi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Pada era ini, digitalisasi sistem pembayaran terbukti menjadi game changer. Sistem pembayaran juga menjadi tulang punggung bagi terbentuknya ekosistem ekonomi yang baru yang disebut dengan ekosistem ekonomi digital dan keuangan. Menurut Destri, ekonomi dan keuangan digital akan saling berhubungan dan terintegrasi satu sama lain. Dalam beberapa tahun terakhir, inovasi sistem pembayaran yang didorong oleh teknologi telah mengarah pada penciptaan ekonomi digital di Indonesia. Maka, dengan adanya KRIS sebagai salah satu wadah untuk menumbuhkan perekonomian digital Indonesia, memberikan banyak keuntungan bagi para pedagang dan juga kalangan UMKM. Dalam rangka mengawal pemulihan ekonomi nasional, termasuk saat ini KRIS telah mengurangi populasi yang tidak terjangkau perbankan dan segmen UMKM yang sebelumnya kurang mengenal keuangan dan teknologi. Berdasarkan data PTEN, pada 30 Juli 2021, sebanyak 8,29 juta sebaran merchant KRIS Indonesia yaitu 61% usaha mikro, 26% usaha kecil, 8% usaha menengah, dan 5% usaha besar dan lainnya. Sebagai contoh perkembangan merchant dan capaian KRIS di Indonesia, pada data bulan September hingga Oktober 2020, yaitu KRIS di Trans Batam Kepri, KRIS di aplikasi Eklotak Banua Kalimantan Selatan, KRIS bagi bagian dari program Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability atau CHSE untuk pariwisata Bali, KRIS di 11.000 armada taksi Bluebird, dan lain sebagainya. Maka, dapat disimpulkan bahwa kami setuju dengan mosi hari ini dikarenakan KRIS nyatanya memiliki peran penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi digital. Jika kita melihat kembali pada tujuan dan manfaatnya dalam menyongsong Indonesia Maju 2045 dan mewujudkan visi sistem pembayaran Indonesia 2025. Selain itu, UMKM memiliki peranan terbesar dalam perekonomian Indonesia sehingga dapat lebih go digital dengan adanya KRIS. Seperti yang telah dikatakan, lex prospicit non res visit, yang artinya melihat ke depan bukan ke belakang. Maka sama halnya dengan KRIS yang terbentuk karena kebutuhan di masa yang akan mendatang. Sekian yang dapat tim kami sampaikan, akhir kata kami ucapkan terima kasih.